Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin berbicara tentang Tesla Bitcoin. Apa kaitannya? Atau apakah dia sudah akan kembali lagi kepada Bitcoin si Tesla ini? Kemudian ada update mengenai BRICS, kemudian Bitcoin Dominance, BlackRock, IMF. IMF ini teman-teman berkaitan dengan CBDC global, yang jangan sampai kita lupakan dia akan ada kaitannya juga dengan XRP atau Ripple yang kita bicarakan di sini, dan ada berita lokal juga di sini yang kita bicarakan. Maksudnya lokal di sini bukan Argentina versus Indonesia di sepak bola ya, tetapi ini tentang pasar komoditas ataupun aturan-aturan dari regulator di Indonesia mengenai cryptocurrency, dan ada jagoan kecil Black Cuan di sana teman-teman yang akan kita bahas di sini. Oke, yang pertama langsung saja kita di sini. Ini datang dari Well Chart yang menyatakan bahwa BRICS Alliance ini, jadi aliansi dari BRICS ini menganggap bahwa Bitcoin ini merupakan alternatif untuk mengalahkan US dollar. Bitcoin ini bisa mendethrone US dollar. Jadi dengan Bitcoin ini bisa menurunkan tahta US dollar sebagai global currency guys. Jadi di sini penting sekali untuk kita melihat bahwa perkembangan dari BRICS ini luar biasa teman-teman. Yang awalnya hanya berisi dari Brazil, India, China, kemudian Rusia juga di sini, dan South Africa. Sekarang ini ada tambahan atau 20 negara yang mendaftar atau menginginkan untuk bergabung ke dalam aliansi ini. Kemudian dari hal ini ya dikatakan bahwa alternatif currency tersebut dianggap akan digunakan itu adalah Bitcoin oleh BRICS di sini teman-teman. Itu anggapan di sini. Alasannya cukup jelas dan logik menurut saya di sini, karena Bitcoin ini teman-teman dia tidak terikat terhadap negara manapun. Dia tidak ada kaitannya dengan negara manapun, jadi tidak dikontrol karena dia itu full desentralisasi. Hanya saja teman-teman, dari 21 juta koin dari Bitcoin ini, sekarang ini sudah mulai masuk para pemain-pemain besar yang dulunya meragukan Bitcoin. Kita bahas dulu mengenai Bitcoin Dominance di sini ya, untuk kita lihat mengenai update yang terdekat dengan kita di sini ya, terutama para investor. Ini saya ambil dari Peter Brand guys. Peter Brand menyatakan bahwa sekarang ini Bitcoin berada pada decisive breakout of this range. Jadi posisinya di sini adalah penentuan apakah dia akan breakout atau dia akan kembali lagi ke dalam kolom di sini teman-teman. Dan menurut dia bahwa ini kalau dia berhasil breakout, dia tetap akan menjadi king of the hill. Kemudian dia akan membuat yang lain-lainnya itu akan tumbang. Menurut saya di sini, kalaupun dia tumbang ya, semua alt-alts yang lain itu kalaupun dia tumbang teman-teman, sementara Bitcoin dominance-nya naik, bahkan sekarang ini pun menurut Duo9 di sini, dominance itu sudah di 50% teman-teman, dan dia belum akan berhenti dalam waktu dekat ini. Menurut saya, kalaupun ini akan terus terjadi, Bitcoin akan naik, altcoins akan sedikit merana di sini. Mereka yang melihat peluang di sini, dia akan ambil posisi untuk melihat mana yang potensial-potensial. And this is not financial advice guys. Kemudian teman-teman, kita berbicara tentang Tesla tadi ya, bahwa di 2021 Elon Musk itu yang men-trigger harga Bitcoin juga ya. Salah satu faktor pada saat itu teman-teman yang men-trigger harga Bitcoin naik. Pada saat itu juga dia juga yang menyebabkan harga Bitcoin ini crash gara-gara tweetnya ini. Ketika terkonfirmasi bahwa Bitcoin ini menggunakan 50% clean energy yang digunakan untuk menambang dia, maka Tesla akan kembali menerima Bitcoin transaksi untuk membeli produk-produk Tesla. Kemudian dari Bitcoin Archive di sini dikatakan confirm your move Elon Musk, Bitcoin energy mix 52% sustainable sources. Jadi dia ini sudah betul-betul ramah lingkungan dengan level 52%. Bahkan katanya dia di sini, BlackRock ini sudah masuk ke dalam Bitcoin. Apakah Tesla mau ketinggalan di sini teman-teman? Menurut saya tidak. Hanya saja ini masalah waktu saja ya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai perkembangan terbarunya lagi, di tengah berita yang tidak menyenangkan dari SEC, Gary Gensler segala macam, ataupun politisi Amerika Serikat, regulator yang tidak suka dengan Bitcoin ataupun kripto teman-teman, ada bank terbesar di Jerman ini mengadopsi Bitcoin. Dutch Bank applies for digital asset license amid growth push. Oke, ini sebenarnya merupakan salah satu respon dari kejadian ini teman-teman ya. Gara-gara ini nih, si BlackRock ini ketahuan dia mengakumulasi Bitcoin. Kemudian setelah dia ketahuan itu, dia juga ini sedang
mengusulkan untuk mengadakan Bitcoin ETF dan bahkan dia akan berpartner dengan Coinbase untuk membuat Bitcoin ETF ini teman-teman. Dan BlackRock ini tidak hanya dengan Coinbase, dia akan menggandeng Nasdaq sebagai partner di sini teman-teman. Dan memang teman-teman ya, ketika harga kripto ataupun Bitcoin ini lagi naik-naiknya, orang itu bilang ini memang revolutionary. Tetapi begitu harga turun, begitu harga di bear market, banyak orang, tidak sedikit orang menyatakan bahwa Bitcoin ataupun kripto itu scam teman-teman. Saya di Black Cuan ini menyatakan bahwa meskipun beritanya sedang jelek, sedang tidak bagus, saya selalu mengatakan long term bullish on Bitcoin or crypto asset teman-teman. Dan this is not financial advice. Jadi ini memang tidak diperuntukkan untuk semua orang. Di sini kita untuk yang benar-benar sudah siap untuk bertahan melewati momen-momen yang tidak menyenangkan ini, underwater ini teman-teman. Kemudian sekarang ini kita menuju ke XRP di sini teman-teman. Saya akan mengulang kembali mengenai beberapa update saya tentang XRP dan kaitannya dari JP Morgan yang pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Dan di sini saya ingin ulang sedikit ya mengenai Ripple di sini yang ada kaitannya dengan JP Morgan di 2017. Sebenarnya JP Morgan ini menurut saya di sini teman-teman ya, dia sudah tahu potensi dari Ripple di sini ya, bahwa dia akan berguna atau berjasa sekali di dalam global payment yang akan datang. Oleh karena itu di 2017 dia kirim beberapa anggotanya ke Ripple, ketemu dengan orang-orang di Ripple. Dia seperti begini nih, dia mau bilang kita juga ingin ambil bagian deh di dalam global payment yang sedang kalian usahakan. Karena sistem yang lama, mereka sudah tahu nih sistem yang lama itu tidak akan bisa bertahan lagi dan pasti akan ada teknologi-teknologi baru yang akan memudahkan orang-orang dalam bidang keuangan. Tetapi Brett Garlinghouse di sana ya teman-teman tidak setuju dengan apa yang diusulkan oleh JP Morgan di sini. Jadi dia ingin benar-benar independen pada saat itu. Jadi sebenarnya memang kayaknya ditahan gitu kan untuk perkembangan dari si Ripple ataupun XRP itu teman-teman untuk berkembang ya menurut saya di sini. Kemudian kalau kita berbicara mengenai global payment ataupun global CBDC yang dirancang oleh IMF teman-teman, hari-hari ini kita mendengar berita tersebut. IMF ini dan Ripple akan meng-create namanya ESDR yang dikatakan sebagai Digital Special Drawing Rights di sini, yang orang sebut dia juga sebagai world money guys. Apakah ini akan menjadi katalis untuk perkembangan aset kripto di masa depan? I don't know guys. Tapi ini kedengarannya itu sangat menarik menurut saya. Karena berita faktualnya di sini adalah IMF ini sedang mendevelop CBDC untuk memberi kemampuan transaksi di antara semua negara teman-teman. Dan apakah ini akan menjadi semacam monetary reset di sini teman-teman? Apa pendapat kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar mengenai hal ini. Apakah akan terjadi global reset betul-betul terjadi ini teman-teman yang kita bayangkan sebelum-sebelumnya. Kemudian dari Reuters di sini teman-teman saya mengutip perkataan dari Georgieva ya yang merupakan IMF Managing Directors-nya. Dia bilang seperti ini bahwa CBDC ini tidak boleh fragmented national proposition. Artinya kalau dia di dalam negara itu setiap negara punya CBDC akan susah juga komunikasi dengan bank-bank yang ada di negara lainnya. Akan kembali lagi sama dengan uang yang dipakai sekarang ini. Otomatis SWIFT itu akan dipakai. Sementara biaya transaksi untuk transfer lintas negara di sini teman-teman ya. Ini saya catat di sini ada 6,3% atau sekitar 44 billion US dollar setiap tahunnya. Dan apabila mereka sudah menggunakan CBDC nanti, terutama yang dikatakan sebagai CBDC global di sini teman-teman, maka mereka akan memangkas banyak sekali biaya-biaya tambahan tersebut teman-teman. Hanya saja di sini penting untuk kita catat bahwa CBDC ini pasti akan dikontrol oleh central bank, sementara cryptocurrency ini nearly always decentralized guys. Jadi memang tidak semuanya itu desentralisasi, tetapi ada yang masih centralized. Hanya saja hampir semuanya itu decentralized. Dan apakah mereka ini akan combine ini CBDC ini dengan cryptocurrency untuk membuat CBDC ini? Kita akan lihat update perkembangan ke depannya itu seperti apa nanti. Karena kecurigaan saya di sini adalah tentang si Ripple tersebut tadi.
Karena Ripple ini sudah bekerja sama dengan cukup banyak negara sampai sekarang ini, terutama institusi-institusi keuangan terbesar di dunia juga sudah bekerja sama dia. Sementara IMF ini sekarang ini sudah dalam eksplorasi dengan 114 central banks di sini teman-teman. Dan ini juga hal yang sama sudah dilakukan oleh Ripple. Jadi kemungkinan besar di sini mereka akan ada semacam kontrak ataupun kerjasama partnership. Tapi seperti apa kita akan lihat ke depannya seperti saya katakan tadi ya. Dan sekarang ini kita menuju ke Indonesia. Indonesia ini ada informasi terbaru mengenai tradable crypto dan salah satunya adalah XRP. XRP ini dianggap sebagai kripto yang bisa diperjualbelikan di dalam negara ini, teman-teman, negara kita tercinta Indonesia. Dan dari Wu Blockchain di sini, teman-teman, daftar yang tradable ini untuk cryptocurrency adalah termasuk BTC, ETH, LTC, Solana, ADA, XRP, DOT, SEN, dan banyak lagi ya. Totalnya itu ada 501 cryptocurrency yang dianggap sebagai tradable crypto di Indonesia yang bisa diperjualbelikan di Indonesia, teman-teman. Kemudian yang terakhir di sini adalah mengenai jagoan kecilnya Black Chuan di sini, teman-teman, yakni Bryce, guys. Bryce ini masuk meskipun micin kecil ya, saya anggap seperti itu. Dia ini sudah legal sebagai kripto aset yang diperjualbelikan di Indonesia. Ini data dari Bapeti, teman-teman. Menurut peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Perdagangan, ya seperti itulah. Dan Bryce, teman-teman, masuk sebagai salah satu di dalam 501 aset tersebut. Dan sebagai kesimpulan saya mengenai investasi kita di Bitcoin, terutama di sini yang ingin saya bicarakan adalah seperti ini. Inilah pertama dalam sejarah manusia, the common man, orang biasa, bisa memfront run, bisa mendahului para trillionaires. Tetapi jangan salah. Make no mistake, the window of great opportunity might start closing soon. Tetapi jangan salah, kesempatan ini bisa jadi akan tertutup dengan segera. Karena BlackRock merupakan institusi terbesar di dunia ini sudah mulai masuk ke dalam Bitcoin, teman-teman. Jadi, untuk yang sudah DCA untuk Bitcoin ini sekian lama, itu artinya kita sudah ambil bagian di dalam perkembangan teknologi ini, teman-teman, sebagai investasi ataupun sebagai bagian kita untuk mensupport perkembangan teknologi terbaru ini, terutama di bidang financial. Dan sisanya, let's enjoy the ride, guys. Terima kasih telah menonton video kali ini. Salam Black Chuan. Peace, my friend.